yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ya Tuhan Yesus, ini menjadi kerinduan kami. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan hari ini yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang selalu baru, yang selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur mempunyai Allah yang ajaib seperti Engkau. Terima kasih Tuhan.
Saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Berbicaralah atas setiap kami, karena kami sudah siap. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 21 Mei 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan kasih dan keadilannya. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Roma 5 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Dan pembacaan Alkitab kita dalam 1 tahun ini terdapat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-1 sampai pasal yang ke-3. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Roma 5 ayat 10 demikian firman Tuhan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Renungan hari ini berangkat dari kitab Roma 5 ayat 1 sampai 11. Sebelum sampai pada pokok-pokok esensi renungan, terlebih dahulu mempelajari sepintas tentang kitab Roma. Kitab Roma ditulis oleh Paulus antara tahun 56 dan 58 Masehi. Kitab ini ditulis di kota Korintus untuk warga jemaat yang terdapat di kota Roma, baik dari kalangan orang Yahudi maupun non-Yahudi atau orang Yunani. Kitab Roma mengandung ajaran yang sangat penting dipahami oleh setiap orang Kristen, yakni doktrin tentang keselamatan hanya karena iman. Kitab Roma terdiri dari 16 pasal, sementara renungan hari ini yang berasal dari pasal kelima. Untuk mempelajari konteks teks ini terdapat beberapa hal yang patut diperhatikan. Yang pertama dibenarkan karena iman dalam ayat yang ke-1. Terdapat hal yang sangat penting untuk dihayati oleh setiap orang Kristen, yakni setiap orang dibenarkan hanya karena beriman kepada Yesus Kristus, bukan karena perbuatan atau amal saleh. Embrio pengajaran ini bermula pada waktu Allah memanggil Abraham. Sementara setiap orang, rumpun, golongan, dan bangsa-bangsa beribadah kepada dewa-dewa, Tuhan memanggil Abraham supaya menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa. Di tengah maraknya penyembahan terhadap berhala, bangsa-bangsa, Allah memanggil Abraham supaya melalui Abraham, Allah menyalurkan berkat-Nya kepada setiap orang di berbagai tempat dan zaman. Ternyata Abraham percaya pada panggilan itu. Abraham menentukan sikap untuk keluar dari rumahnya, kaumnya, dan bangsanya untuk mengikut Tuhan. Kepercayaannya inilah yang menyebabkan Abraham dibenarkan oleh Allah. Abraham dibenarkan karena percaya kepada Allah, meninggalkan sesembahan lamanya, dan mengikut Tuhan. Hingga kini salah satu muatan doktrin agama Kristen yang sangat penting adalah dibenarkan karena iman. Lalu yang kedua, hanya karena iman untuk memperoleh kasih karunia Tuhan dalam ayat yang kedua. Setelah manusia pertama jatuh ke dalam dosa, hidup di dalam dosa, dan memperanakan keturunannya di dalam dosa, maka setiap orang yang dilahirkan oleh manusia berdosa akan berlumuran dosa. Akhirnya semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dalam Roma 3 ayat 23. Manusia berdosa tidak akan dapat merencanakan sesuatu yang baik. Manusia berdosa tidak akan mampu melakukan sesuatu yang berkenan kepada Allah. Hal ini yang menyebabkan manusia tidak mungkin melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Karena menjalani kehidupan di dalam dosa, manusia tidak mungkin berbuat baik di pemandangan Tuhan. Saat itulah Allah memanggil manusia berdosa. Allah memanggil manusia berdosa dengan berfirman, jika saat dipanggil manusia berdosa percaya kepada Tuhan dan firman-Nya dan mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, saat itulah ia memperoleh kasih karunia untuk diselamatkan. Jadi percaya kepadanya yang menyebabkan seseorang diselamatkan, bukan karena amal atau perbuatan baik manusia berdosa. Lalu yang ketiga, bermegah dalam kesengsaraan dalam ayat yang ketiga. Setiap orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus akan menghasilkan pandangan yang berbeda tentang penderitaan.
Karena orang percaya akan melihat penderitaan sebagai alat Tuhan untuk memperkuat iman, bukan sebaliknya, melemahkan iman. Bermegah dalam hal ini berarti berusaha, berlaku sabar, atau bangga, dan atau bersuka cita, bukan dalam pengertian berlaku sombong atau congkak. Kesengsaraan dalam pengertian itulah yang akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan yang menghasilkan kepribadian yang tahan uji, dan tahan uji yang menghasilkan pengharapan. Lalu yang keempat, Yesus Kristus mengorbankan dirinya ketika manusia masih berdosa. Seseorang akan lebih siap mengorbankan dirinya untuk membalas kebaikan orang lain yang pernah dialaminya. Kebaikan akan menjadi pendorong yang kuat untuk melakukan pembelaan. Kebaikan orang lain tidak akan pernah berdiam diri saat menyaksikan ketidakadilan untuk memperlihatkan pembelaan. Tetapi karena kasih yang sempurna, Yesus Kristus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Justru saat manusia berada dalam keadaan berdosa, pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib untuk mengampuni manusia berdosa. Pengampunan inilah yang membimbing orang-orang berdosa untuk menerima keselamatan yang tidak dapat dimiliki dengan upayanya sendiri. Lalu yang kelima dibenarkan karena darahnya dalam ayat yang ke-9. Berdasarkan Imamat 17 ayat 11 bahwa darah adalah tempat bersemayamnya kehidupan. Hal ini yang menyebabkan darah menempati hal yang sangat penting dalam ritual ibadah. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, darah hewan dikorbankan untuk penebusan dosa. Dalam Imamat 16, darah harus dipercikkan ke atas tabut perjanjian sebagai simbol pengampunan. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, darah Yesus Kristus untuk menggantikan darah semua hewan yang dikorbankan. Dalam Matius 26 ayat 28 dan Ibrani 9 ayat 12. Sebagai landasan pendamaian manusia berdosa dengan Allah untuk memperoleh pengampunan, pembenaran, dan keselamatan. Curahan darah Yesus Kristus di kayu salib adalah inti kehidupan manusia supaya berkenan kepada Allah, dibenarkan oleh Allah, dan diselamatkan oleh Allah. Lalu yang keenam diperdamaikan ketika masih berseteru dengan Allah dalam ayat yang ke-10. Manusia berdosa dengan upayanya sendiri tidak memiliki cara yang diperkenankan untuk diperdamaikan dengan Allah. Karena kebaikan manusia berdosa hanya bagaikan kain lapuk di hadapannya. Allah sendiri yang berinisiatif untuk memperdamaikan manusia berdosa dengan dirinya melalui pengorbanan anaknya di kayu salib. Hal itu ia lakukan saat manusia dalam perseteruan dengan Allah. Inilah yang menyebabkan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat memiliki kepastian keselamatan karena satu hal, yakni karena pengorbanan Yesus Kristus. Penyelamatan yang dikerjakan Yesus Kristus bukan sebatas mudah-mudahan yang tidak berujung, tetapi mengandung kepastian karena tumpahan darahnya di kayu salib. Karena itu, percayalah kepada Yesus Kristus untuk memperoleh keselamatan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perlindungan pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan keadilan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang telah tercurah bagi setiap kami ya Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu untuk hidup di dunia ini seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.